Allahumma inni ala dzikrika, dimanapun kita berada, apapun peran kita sampai kapanpun, ini menjadi tolak ukur kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kaum muslimin rahimahullah, antara teori dan praktek ini sangat jauh berseberangan. Karena apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah juga dijelaskan, yang dapat menjadi manusia lalai itu ketika kita itu hati kita sudah, yang orang Jawa mengatakan kumadel-madel karo dunya. Kita cinta kepada kendaraan, boleh silahkan, agama tidak melarang. Kita cinta kepada rumah yang hampir separuh usia kita gunakan untuk tahun ini kita ngeramik dahulu, besok ganti genteng, besok kita tingkatkan lanjutan untuk pembangunan fisik yang lain, setelah itu melekat sampai kepala kita warnanya putih. Belum selesai urusan rumah, agama tidak melarang. Bahkan sampai anak kita selesai kuliah semua, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, silakan, agama pun tidak melarang. Yang dilarang ketika aktivitas-aktivitas seperti itu menyita waktu kehidupan kita, sebagian umur kita untuk makin jauh dari Allah. Inilah yang menjadi permasalahan dari kita. Maka Quran mengatakan dalam firman-Nya, Allah itu wanti-wanti pesan kepada kita. Yuyinale hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan pada setiap diri kamu masing-masing, yang laki-laki dan perempuan ini ada syahwat, ada ketertarikan. Lihubbu syahawati minan nisa, laki-laki tertarik kepada wanita, wanita pun tertarik kepada cowok ganteng. Tertarik ini sudah fitrahnya dari sana. Islam nggak boleh mengkebiri itu semuanya. Islam nggak boleh menghilangkan itu semuanya. Dijadikan kita tertarik, itu sudah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada umat Islam tidak bergairah mencari rezeki, berarti itu ada yang error. Kalau ada orang mukmin rajin beribadah terus sampai tidur di masjid berhari-hari, tapi lupa dengan keluarga, lupa dengan kewajibannya, itu pun terjadi pemahaman yang parsial. Kita itu sudah dianugerahkan oleh Allah itu syahwat, keinginan, ada tertarik kepada itu semuanya. Tertarik kepada apa? Kepada lihubbu syahwati minan nisa wal banin, kepada anak-anak kita yang kita miliki, wal qanatir muqantarah habibat fidah, kepada binatang-binatang ternak, kendaraan-kendaraan. Manusia itu ingin berlomba-lomba mengkoleksi itu semuanya. Dulu tidak punya anak, ingin punya anak. Punya anak satu, ingin tambah punya anak dua. Dulu punya kendaraan satu, ingin punya kendaraan dua. Dulu rumahnya hanya satu, ingin beli tanah di mana-mana. Makanya ini semuanya ini sudah fitrah dari sana. Ketika kita semuanya itu tertarik kepada itu semuanya, selama masih dalam koridor batasan-batasan, maka agama silakan. Kamu mau menjadi teknokrat, silahkan jadilah teknokrat yang berhati Mekah, berpikiran Jerman. Kamu mau menjadi orang ilmuwan, gunakanlah ilmumu untuk kemaslahatan umat Islam, untuk memberikan jawaban kontribusi yang terbaik untuk kepentingan dakwah kepada Allah. Kamu mau menjadi pendidik, gunakanlah ilmu pendidikanmu untuk memajukan anak bangsa ini. Siapapun diri kita, dimanapun peran kita, ini agama yang menjadi. Karena koridornya adalah zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, mau tarawih kita ringan, bukan seperti di tungtungan ini. Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan meneh, malah ngomentari sing adan. Sapa kae suarane kok elek mah ngono barang. Ya penting yang ingat tadi. Ate kita. Tapi jumlah kula nggih model. Orang seperti ini kan sangat ironis ketika kita dipanggil, diundang oleh Allah mulai wakilnya mu'adzin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang besar lainnya. Dunia ini kecil sementara, bukan kita untuk tinggalkan sesaat. Kalau di Mekah kan seperti ini, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar langsung naik Masjidil Haram. Tuntukan kan boten. Begitu
Begitu asik dintani ngabarnya adzan maghrib. Adzan maghrib adzan itu disebut kolak sikit, bar kolak terus es degan bisa koktail, bar koktail terus nopo mulai Bu. Pas kumpul kabeh begitu adzan maghrib rampung titip salam karo Pak Takmir. Gitu, salam deh aja. Begitu niku mawon belum selesai, tahu-tahu sudah saatnya adzan Isya. Masih khusyuk di depan televisi. Engko au utarane tekan opo ya serine ya. Nek guru apa lagi? Inilah fenomena yang menggelitik dalam akhir zaman, sehingga ketika apa yang bisa dilihat oleh mata kita seolah-olah itu nyata dan membahagiakan diri kita. Padahal agama tidak menuntut untuk sikapilah dunia dengan sewajarnya. Jangan sampai cinta kita kepada dunia ini berlebih-lebihan. Sehingga ketika dituntun hati kita untuk ala dzikrika wa syukrika, dengan mudahnya kita dapat menyesuaikan diri. Ketika adzan berangkatlah ke masjid. Sebab apa Bu? Masjid ini biayanya secara nominal ini luar biasa dihitung rupiah. Pun boten hitungan ini hampir miliaran. Ketika masjid ini sudah berdiri kokoh, berdiri dengan megahnya, ada misi yang paling besar tanggung jawab masyarakat untuk boten tanggung jawab pengurus takmir adalah memakmurkannya. Sebab yang saya para tentang putih-putih masjid itu pertama pelatakan batu pertama sekaligus batu yang terakhir. Begitu masjid menikah diresmikan wayangan terus titip salam. Takmire seumur hidup. Singatan calon mantune. Takmire polo tuane. Sing ngresiki ngepel nyapu masjid punika tangga tengkar kuwat ini isih wisane sanak-sanake. Sehingga swarga niku dipaplin karo KKN. Mugi-mugi teng tuntungan mboten enten ya. Enten dirawat tiyake. Oh, boten. Niku tak teng dusun tesih ngeten niku suasana seperti itu. Jadi masjid itu di backup terah. Sing kerep nang masjid terus, sing gak tahu ya ora tahu nang masjid terus sing kasih. Padahal tidak itu semua. Makanya inilah kita sudah sampai pertengahan Ramadan. Cobalah kita banyak muhasabah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Adakah jaminan dari Allah tahun besok kita bisa seperti ini, seperti malam ini? Belum tentu. Maka ketika kita bisa menyadari itu semuanya, marilah kita persembahkan yang terbaik buat Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tersenyum kepada kita suatu saat jika Israel hadir di pintu-pintu rumah kita. Bu, pun siap, pun sugeng tindak, kalau tak kirim mawon anak gua cili-cili. Maksudnya upaya pindah ke kidul itu loh Bu. Ya, dereng ge sakit. Pun kok dereng Pak Ustaz mungkin sanggup kula tesih kirang kathah Pak nggih kula. Kalau ada orang mau menghadapi sakaratul maut sudah siap, sekiranya itu agak sombong sedikit. Kita itu amaliyah kita masih kurang banyak. Coba kita bayangkan, kita mau mudik ke Jakarta atau kemana saja, itu perlu bekal perjalanan. Itu pun bisa kita planning kapan kita berangkat, kapan kita akan pulang kembali. Jenengan piknik itu ini kurang mulai-mulai jal. Itu tadi masalah. Pikniknya kapan? Orang ngerti loh. Tapi jelas mereka loh ini loh. Kapan orang ngerti gitu. Makanya kapan orang ngerti nek pamun misalnya pun sesuk budal tengah akhirat kalau saat ini kita ibadah terus kalau tak cuti nyambut gawe gitu. Tak gue sujud sedekah kalau tak kayak apa berkali setelah cuti suara malaikat Israel lho. Halo. Iki dodong tenan lah. Kadang tak mulai aku. Oke. Ini jadi akal akhirat itu sangat menarik dan sangat perlu kita paham dan kita harus siap. Siapnya itu pakai ilmu. Artinya kita siap itu harus mencari bekal semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Mumpung masih hayat di kandung badan, mumpung siap kita diberi kepercayaan Allah, masih diberikan nikmat hidup dan kesehatan. Mungkin saat ini diperesani, wingi tahun wingi dan foto rambut ireng kabeh. Kita saiki campur kaya kembang jambu sekaro ana irengnya lho. Iya kita. Kowe kan ada ayat-ayat yang berjalan seperti itu. Tadi pagi sore buka puasa, mangan pulang kali wis dikemut-kemut kengeten iku berbalik umpune wis do pekting bungkus siji gitu. Nek wingi tegas sakniki pun boten niku nggih ayate Gusti Allah niku. Iki lho sing jadi masalah ketika ayat-ayat ini dicabut satu persatu
menjadi peringatan buat kita untuk semakin banyak ingat dan bersyukur kepada Allah. Fisik kita sudah mulai berkurang. Kalau mau saling kadang berotara tadi 10 tahun yang kemarin, tahun kemarin belum seperti ini, sekarang sudah mulai agak berkurang kesehatan kita. Ini ayat dari Allah. Maka Allah itu sangat sayang kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa. Allahumma ini ala tikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diapalkan bu, rakatan mungkin kocokan rahmat boleh ke. Allahumma ini ala tikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga kita sampai selama di bulan Ramadan telah keikhlasan dan insya Allah diberi keendahan beribadah kepada Allah. Allahumma ini ala tikrika ya Allah, ala tikrika baguskanlah zikir kami, wa syukrika dan rasa syukur kami, wa husni ibadatik dan berujung kepada kebagusan ibadah kami. Kata dulu, itulah doa yang luar biasa. Mungkin doa hafal sedanten gitu insya Allah gitu. Kalau panjang pangapunten mengatakan mawon cukup sementen gitu. Nek kurang ya sesuk meneh dengan mawon gitu. Meniki simpatik kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.